Bapak rektor, Pak. Kalau saya apa? Kamu pembantu. Oh. Pembantu saya. Pembantu rektor. Ya, pembantu. Warak. Wakil rektor. Wakil rektor yang selalu warak kamu. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk Profesor Mahfud MD yang hadir di sini ya. Terima kasih, Prof. Nanti beliau akan menyampaikan kuliah umum. Iya. Makanya pas nih karena yang hadir juga umumnya kuliah ini ya. Ya, umumnya kuliah. Akademisi. Kita sapa dulu karena ini tuan rumah UNER. Oh ya. Ada yel-yelnya ada tadi, iya kan? Ayo. UNER. Saya ITS soalnya. Oh. Bapak, nggak boleh dong. Ya boleh orang tetangga kamu. Ya maksudnya nggak boleh karena ITS terus nggak mau tetap. Tapi pernah, Prof. Dulu saya hampir masuk UNER. Oh, pilihan pertama. Tahun 89. Mau masuk UNER? Mau masuk UNER. Kenapa nggak jadi? Dikasih tahu sama security. Terus? Mas ITS di sana, saya mau masuk UNER waktu itu. Udah di depan masuk UNER. Mas ITS di sana, saya salah masuk. ITS lurus. Iya. Siap ya. Oke. UNER. UNER. Hebat. UNER. Hebat. Universitas Erlangga. Kompak ya. Luar biasa. Ini orang-orang akademisi ya ini, Pak. Kalau ITS apa ya? Nggak ada. ITS ada? Ada. Masa. Tapi rahasia. Kita nih bertemu dengan beliau-beliau luar biasa, semua punya background akademisi yang hebat. Walaupun saya dulu juga sangat dominan ya, kuat di akademisi. Masa? Bapak akademisi? Loh iya, Mas. Pokoknya kalau semua kegiatan akademi saya pasti permisi, saya izin. Waktu kegiatan akademi saya misi. Jadi teknik kan Bapak, teknik ya? Saya kebetulan saya teknik. Iya. Tapi diundang di acara berkaitan nggak masalah hukum. Karena semua teknik juga. Ini kalau saya bicara, anak saya kebetulan menempuh jalur hukum di UNER. Kau menempuh jalur hukum? Maksudnya kuliahnya ambil di Fakultas Hukum. Kan menempuh jalur hukum. Kalau saya menempuh jalur teknik ya kan di ITS. Tapi ini luar biasa menurut QS World University rank, ya. UNER di posisi keempat. Tepuk tangan buat UNER. Susah untuk mencapai posisi 4 itu hal yang luar biasa dan gak gampang. Tidak semua bisa. Tidak semua bisa. Hanya UNER yang bisa di ranking 4. Maksudnya? Yang lainnya nggak bisa. UI nggak bisa. UI apa malah nomor 1. Hebatan UNER 4. Ya kan? Lebih banyak. Iya, UGM 2, ITB 3. Yang bisa 4 itu hanya UNER. Tepuk tangan buat UNER. Kemarin rektor UNER ngomong ya, rektor UGM kan sempat ketemu kemarin. Susah Mas, susah. Jadi, saya pengen seperti UNER sebenarnya gitu. Tapi susah. Satu-satunya ya. Satu-satunya yang bisa. Karena memang mencapai posisi nomor 4 itu nggak gampang, ya kan? Coba kalau baiknya ditingkatin bisa jadi 3, 2, 1 ya kan. Kalau terlalu nyantai bisa jadi 5, 6. Ngepasin 4 itu Prof yang susah Prof Nasir. Jadi ini luar biasa ini. Saya ikut bangga ini. Bangga dong sebagai warga Jawa Timur. Walaupun saya tidak sempat kuliah di sini, tapi anak saya akhirnya kuliah di sini. Adik saya juga ngajar di sini, Pak. Adikmu? Iya. Dosen di sini? Wadek. Hukum Maradona itu adik namanya saya. Gak usah disebut adik aja, gak usah wadek. adik ya. Ini kita sama keluarga besar UNER, Pak. Iya memang. Jadi kaitannya erat lah dengan UNER. Makanya kalau saya diundang UNER itu apa Pak? Nggak pernah mikir duit dulu, itu nggak pernah. Masa? Ya benar. Karena duit dulu udah nggak laku, Bro. Saya mikirnya duit sekarang. Aduh. Dan ini luar biasa. Ini mahasiswa yang di depannya. Ini saya doakan cepat lulus. Amin. Jadi mahasiswa itu jangan lama-lama. Saya memang pernah merasakan jadi mahasiswa lumayan lama. Saya 6,5 tahun.
apa yang terjadi? Kepinteran. Terlalu pinter. Lama kuliah, begitu saya keluar, waduh ternyata saya lebih pintar dari teman-teman yang lulus cuma 4 tahun. Lebih pintar saya 2,5 tahun kuliahnya lebih. Karena lama. masuknya susah dulu ya. Sebenarnya bukan susah, sebenarnya memang nggak gampang aja. Masuk untuk perguruan tinggi itu nggak gampang. Tapi alhamdulillah saya kebetulan istri saya juga walaupun teknik tapi ya ada kaitannya lah. Kalau saya itu keluarga penegakan hukum itu saya keluarga kayak om saya dulu Kombes Pol. Keluarga penegak hukum. Ya. Omnya polisi. Kombes Pol dulu. Kombes Pol. Terus? Kalau Pak D saya itu Brigjen Pol. Brigjen Pol. Nah, istri saya ini lebih dari hebat. Apa? Galak Pol. Istri saya itu. Itu di atasnya. Wah, di atas Kombes Pol dan. Wah, semua di atas boy Galak Pol. Masa? Bener. Dulu ya, saya menikah udah 26 tahun, Prof. Ini. Pulang dulu awal-awal menikah 25 tahun yang lalu. Kalau pulang kerja, nggak telat aja, dari mana? Itu nggak telat loh ya. Tuh, dari mana? Kalau telat lebih kenceng lagi. Dari mana? Dulu, sekarang sudah nggak lagi. Wah, alhamdulillah. Sekarang beda sudah. Apa? Mana? Gitu doh. Wah. Sekarang saya pulang mesti istri langsung mana? Darinya nggak ada. Nggak pakai dari. Saya merindukan kata-kata dari. Kok nggak pernah tanya lagi dari langsung mana? Mana gitu. Wah, repot. Aduh. Memang kadang-kadang ya hidup itu nggak ada yang nyangka ya. Dulu kan memang ekonomi susah seperti itu. Setelah lancar ternyata kehilangan kata dari. Artinya apa? Apa? Pentingnya dari itu mengingatkan kita bahwa kita jangan pernah lupa asal kita dari mana. Itu penting. Benar-benar. Termasuk sejarah lah ya. Kita tidak pernah lupakan sejarah. Ini saya orang Jawa Timur asli, makanya saya tuh bangga sekali kalau diundang acara di Jawa Timur terutama. Tapi Jawa Timur jarang undang saya ya. Prof Mahfud juga Jawa Timur. Oh beliau. Prof Mahfud MD juga Jawa Timur. Ya beliau Madura. Prof Mahfud. MD-nya itu Pro Madura. namanya itu Prof Mahfud MD memang iya, Pak. Jadi Prof Mahfud MD dulu beliau tuh Prof Mahfud MD. Ya. Terus pernah Prof Mahfud MK pernah. Nggak pernah Pak. Duh, pernah jadi ketua MK Prof ya. Oh ya. Nah, itu Prof Mahfud MK beliau. Iya. Terus sekarang balik lagi Prof Mahfud MD. Itu artinya tidak lupa dari mananya itu yang penting. Karena kalau benar saya itu banyak belajar dari beliau. Saya sering mengajak diskusi beliau masalah hukum, masalah apa ya? Beliau nggak pernah mau sih, tapi saya tapi berarti nggak mau diajak dong Pak. Tapi saya tetap semangat. Tapi kan nggak perlu mendengar nanti. Kalau semua mendengarkan kuliah umum beliau pasti banyak hal yang disampaikan. Apalagi ini berkaitan temanya luar biasa Pak. Temanya luar biasa. Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045. Politik, kemudian demo mana ya Pak? Nggak ada tulisan. Nggak bisa dikeluarkan temanya. Tema tahun politik lah saya Pak. Saya tuh ngomong kalau nggak ada temanya itu kurang seret gitu loh. Kalau ada temanya kan ada apa? Ada kesempatan bingung. Mengenai politik Pak, demokrasi politik Indonesia Emas 2045. 2024 kita akan menghadapi yang namanya pesta demokrasi. Iya. Makanya penting sekali nanti yang disampaikan beliau, saya yakin pasti banyak hal yang bisa kita ambil karena demokrasi itu adalah hal yang menurut saya memang dasar ya. Iya. Tapi semua itu landasannya memang kalau sebagai negara hukum kita harus punya kepastian hukum yang bisa kita andalkan. Seperti makanya saya itu walaupun pelawak saya sangat peduli dengan undang-undang. Iya. Kayak gini ini saya di undang-undang gini saya mesti datang. Saya tuh walaupun pelawak dengan undang-undang saya sangat perhatian dan sangat komitmen. Nggak pernah lewat ya? Nggak pernah lewat. Iya. Undang-undang itu penting karena kalau kepastian hukumnya hebat, undang-undangnya hebat, tapi
Yang penting gini, kalau saya melihat ya, hukum hebat harus kita punya, Ya. tetapi jangan sering dipakai. Ya, karena memang dasar semua hukum di Indonesia ini landasan utamanya adalah undang-undang dasar. Nah, itu makanya landasan utama hukum kita. harus kuat, harus fundamental, dan harus punya kepastian. Undang-undang dasar itu harus tidak bisa diganggu gugat dan punya kekuatan yang Apa? itu. Kadang-kadang kan tidak perlu kata-kata. Ada hal yang dengan gerakan itu justru melebihi kata-kata. Oke. Kalau kata-kata itu terbatas, tapi kalau gini kan nggak terbatas. Jadi undang-undang dasar ini punya turunan undang-undang yang lainnya, tapi semua harus mengacu ke undang-undang dasar. Undang dasar yang tertinggi. Makanya itu harus benar-benar lahir dari orang-orang yang punya kompetensi dan kapabilitas di masalah hukum dan undang-undang. Karena kalau undang-undang dasar itu lahirnya nggak tepat dari orang-orang yang tidak tepat, orang cenderung tidak menganggap itu undang-undang dasar. Tapi dasar undang-undang. Karena yang bikin nggak jelas. Dasar undang-undang. Bukan Itu undang-undang jangan dasar. membingungkan, Pak. Iya, Ya. membingungkan. Makanya harus kepastian hukumnya. Dan sekali lagi, hukum kita harus punya, tapi jangan sering-sering dipakai. Karena negara yang sering menggunakan aturan-aturan yang dituangkan dalam hukum berarti masalah stabilitas, masalah kenegaraan, bernegaranya masih belum bagus. Contohlah Mana? ya, silakan contohlah siapa. Banyak yang bisa dicontoh ya. banyak. Apalagi yang namanya tahun-tahun politik kan Benar seperti sekali. ini, mulai Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Kembali ke hal yang fundamental tadi, demokrasi. Kita itu negara demokrasi, tapi sebenarnya kita, kalau saya bicara, saya bangga dengan Indonesia karena Indonesia ini punya value yang jauh lebih tinggi soal demokrasi dibanding negara lain. Iya. Karena kita punya Pancasila. Oke. Demokrasi kita itu landasannya Pancasila. Value negara kita itu ada di Pancasila. Ya kan? Ya. Itulah yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Itulah kekuatan kita. Makanya saya itu apapun buat saya, urusan itu nomor 6. Karena nomor 1 sampai 5 Pancasila. Saya itu Pancasila selalu yang saya utamakan. Ya. Saya yang utamakan. Karena hal-hal seperti itu, kekuatan kita di Pancasila. Pertahankan itu. Bhinneka Tunggal Ika ini yang hadir dari mana-mana. Benar. Dari berbagai suku, Pak. Banyak. Suku-suku di Indonesia ini banyak. Prof Mahfud Madura. Saya Jawa. Kamu Jawa. Oh, kamu Jawa tuh? Jawa, Pak. Enggak, kadang-kadang kamu sampai pikir kamu bukan. Jawa. Jadi banyak. Indonesia ini kaya dengan suku bangsa, suku bahasa semua. Karena apa? Dan semakin bertambah suku bangsa di Indonesia ini. Karena gampang sekali terjadi pertambahan suku. Misalnya suku Madura menikah dengan suku Jawa, suku Sunda menikah dengan suku Batak. Itu akan ada suku baru. Suku apa, Pak? Syukuran. Ya. Jadi suku itu akan banyak, gampang bertambah di Indonesia itu karena setiap asimilasi dari masing-masing suku akan ada suku baru dalam bentuk syukuran. Nah, itu yang harus kita syukuri, walaupun kita punya suku yang banyak tapi kita bisa bersatu, dan itu karena Pancasila. Tepuk tangan buat Pancasila. Luar biasa kita. Dan semoga demokrasi di Indonesia ini tetap berjalan. Jangan sampai demokrasi ini hanya akan menjadi yang gede diemong, yang kecil dikerasi. Nah, itu nggak boleh, karena itu hal yang harus kita ingat selalu. Demokrasi, kalau ada pesta demokrasi, kaitannya itu kan. Mungkin kemarin-kemarin atau dulu kita sering ada yang disebut petugas partai. Partai-partai sekarang udah mulai ada. Ini partai karena menjelang pesta demokrasi sudah mulai berkonsolidasi. Ada petugas partai itu kalau yang memang ditugaskan untuk tugas negara, untuk rakyat. Tapi kalau yang untuk pesta-pesta ada apa, Pak? Petugas parti. Itu yang ngurusin pesta-pesta. Petugas parti. Itu ada. Ada lagi yang suka ngatur-ngatur aja ada. Ini sana kamu yang ke sana, kamu yang ke sana. Petugas parkir. Tapi di tahun politik biasanya ada nih, lompat sana, lompat sini, pindah-pindah ada. Anggota partai yang lompat sana, lompat sini. Biasa gitu. Itu apa, Pak? Ini petugas parkur.
loncat-loncat, parkur. Jadi hal seperti yang harus kita ingat, karena kita sudah punya dasarnya. Nanti apa yang saya sampaikan ini nanti garis besarnya saja, nanti secara detail akan lebih dijabarkan oleh Prof. Mahfud MD. Yang akan menjabarkan. Jadi nanti ya. mohon jangan terlalu jauh dari arahan saya. Emang paham masalah hukum? Saya masalah hukum itu, walaupun saya orang teknik, saya paham masalah hukum dan ekonomi, saya paham betul. Karena saya pernah dihukum karena masalah ekonomi. Jadi masalah ekonomi dan hukum itu saya paham, betul-betul paham. Makanya anak saya kuliahkan di hukum itu seperti itu. Istri saya akhirnya malah jadi jaksa sekarang. Iya, sering nuntut itu ya. Iya, makanya itu yang penting. Untung anak saya paham hukum, jadi bisa memposisikan diri. Jadi pembela apa? Membela bapaknya. Karena bapaknya kan nggak paham hukum. Jadi alhamdulillah saya sebagai keluarga itu sebuah gambar peradilan kecil lah di keluarga saya. Makanya yang keluar adalah produk-produk hukum berupa vonis. Nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Nggak boleh ini, nah, nggak boleh itu. Berkaitan dengan Indonesia Emas 2045 yes. Pak. Nah, kembali ini orang-orang hebat. Kita punya yang disebut bonus demografi. Ya. Apa itu bonus demografi? Apa Pak? Duh, harus ada yang tahu loh, saya nggak tahu. Bonus demografi itu ketika kita nanti pada posisi 60% warga kita itu usia produktif. Iya. Usia produktif itu antara 15 sampai 56 tahun ya. Itu usia produktif. Itu harus kita bisa kelola dengan baik, karena bonus itu kalau tidak bisa kita kelola, bonus demografi kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan menghadirkan bonus demonstrasi. Dan hebatnya lagi yang demonstrasi ini usia-usia produktif. Jadi itu tadi harus dikelola dengan baik supaya demonstrasi juga tidak menjadi bonus. Ya. Bedanya apa usia produktif dan enggak? Ini kelihatan usia produktif itu yang mana? Kalau yang dari di sini yang produktif yang mana? Semua usia produktif. Karena usia produktif itu gampang sekali melihatnya. Biasanya ya, karena produktif, biasanya rutin ngecek saldo. Rutin karena pendapatan kan produktif kan. Tapi kalau yang sudah nggak produktif, itu yang rutin cek lab, tensi, kolesterol gitu. Itu berarti udah usia bukan produktif. Jadi kalau saldonya rendah, tensinya biasanya tinggi Pak. Otomatis, makanya saya dulu pernah, saya itu darah rendah. Iya. Saya darah rendah, terus ke dokter juga akhirnya saya nggak dikasih resep, saya cuma dikasih gampang. Kalau darah rendah itu caranya nggak perlu resep obat, nggak perlu cek dokter, nggak perlu. Rutin aja berantem sama istri gitu. Jadi nggak perlu cek, suruh cekcok saya. Begitu cekcok darah langsung tinggi, bener. Itu nggak sampai lama langsung cepet ya. Darah, cepet banget. Alhamdulillah. Makanya saya kesehatan terjaga semuanya. Karena sehat itu penting. Apalah artinya uang? Iya Pak. Kalau kita tidak pegang, itu artinya percuma dong ya. Kesehatan nomor 1. Tidak bisa dipungkiri lagi. Nah Pak, berkaitan tahun politik, kalau mau tanya-tanya boleh loh ya, ke sebelahnya tapi ya. Pak, berkaitan tahun politik, Bapak pernah disurvei kan biasanya mulai nih elektabilitas. Pasti. Gitu. Saya dulu orang seperti saya walaupun pelawak, tapi alhamdulillah 10 tahun terakhir ini banyak saya ditawari partai-partai ini bro. Ditawarin di telepon jadi kepala daerah, jadi nyalek di partai-partai, jadi ini jadi itu. Di telepon mau jadi ini jadi tak, saya tunggu nggak ada follow up, makanya saya telepon balik, ini jadi nggak sih, saya bilang gitu. Awalnya nawarin jadi ini nggak ada kabar, ngiming ya. Tapi akhirnya saya secara ini saya lakukan. Saya memang alhamdulillah di Jawa Timur ini sebenarnya kalau saya mau disurvei lah. Oh saya survei lakukan sendiri. Kalau mau nyalek punya potensi sebenarnya, karena elektabilitas saya itu tinggi. Wes sombong. Jadi sifat-sifat elek saya itu tinggi banget. Elektabilitas. Sifat-sifat yang elek itu memang tinggi. Ya, alhamdulillah. Makanya saya paham betul. Kita harus di mana kita
bumi dipijak di situ langit di Misal situ. nih Bapak nih dicalonkan nih untuk Jawa Timur gitu. Berani Pak? Saya apa sih yang nggak berani, karena saya paham betul tentang Jawa Timur. Wis. Jangan mikir yang muluk-muluk dulu. Kita itu hal kecil tuh kan harus paham. Oke. Kuliner aja, kuliner Jawa Timur mana saya nggak paham. Mas, Loh, kuliner Jawa Timur? paham semua. Saya itu orangnya suka kuliner. Hobi banget apapun saya. Misal kayak makanan nih. Ya, kuliner. Asalnya wingko, Babat. Wingko Oh, iya. itu khas Babat. pudak, Gresik, onde-onde, Mojokerto, soto. Wawan. Soto, tahu semua kan soto Wawan. Asalnya Pak. Saya nanya Lah, saya asalnya. beli soto itu asalnya saka Wawan. Rujak. Cingur. Asalnya Surabaya, rujak Iya. cingur. Rujak soto. Cingure Wawan. Lu kan itu. Padahal yang Aduh. kuliner itu kita Potensi yang lain Jawa Timur. makanya yang jual apa aja. Yang lain. Sate, Madura, gado-gado, Madura, nasi goreng, Madura, es campur, Madura, rujak tolet. Madura. Madura semua Pak. Loh, saya beli, saya tanya asalnya dari mana? Madura. Orang-orang itu dari Madura. Penjual di Surabaya itu Yang seluruhnya bukan di Madura. Surabaya, yang jual itu saya tanya asalnya dari Madura. Waktu saya tinggal di Bangkalan. Aduh. Potensi-potensi Jawa Timur yang bisa dikembangkan, wisata. Wisata saya Paham? Lah, ya Allah, kuliner aja paham apalagi wisata. Lamongan, Lamongan itu ada Tanjung Kodok, Nganjuk, ada air terjun Sedudo. Tulungagung, Tulungagung ada Pantai Popoh di dekat Prigi itu. Surabaya. Waduh, udah tutup. Sudah ditutup. Sudah ditutup. Pak, jangan yang jorok-jorok, jangan yang jelek-jelek. Loh, jelek-jelek gimana? Loh, justru di sana itu cantik-cantik. Surabaya Karnival maksudnya itu kan sudah ditutup. Itu yang datang cantik. Oke, sudah. Ini saya kira waktu saya sampai di sini dulu karena ini banyak hal yang lebih penting yang akan disampaikan oleh Prof. Mahfud MD berkaitan dengan ini demokrasi yang akan kita hadapi bersama-sama, pesta demokrasinya nanti. Mudah-mudahan ini bisa disimak dengan baik-baik. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa. Nanti saya juga akan mengikuti dengan seksama. Iya. Karena ini penting. Catatan sudah disiapkan ya? Sudah Pak. Udah, oke, kamu yang nyatet ya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Bermanfaat dong. Loh, kalau prinsipnya sesuatu yang kurang itu kan pengen nambah. Iya. Nah, makanya kalau kurang, jadi kalau ada acara nanti kan Ngundang lagi. Prof Nasi nggak sungkan-sungkan ngundang saya lagi Dan karena ini- pengen nambah kan gitu. Dan ini acara yang luar biasa karena ini adalah kuliah umum. Yang akan memberikan kuliah umum adalah seorang Menko Polhukam. Sekarang maksudnya? Berarti beliau kan sekarang Menko Polhukam. Iya. Tapi nanti bisa, Menko bisa wapres loh. Mengko ya? Iya. Mengko. Iya, nanti Mengko kan, itu nanti. kan belum kan. Berarti sekarang- pendaftaran kan tanggal 19. Sekarang Menko, Ah. nah itu Mengko ya. bisa wapres. Mengko dhisik ya. Pokoknya ya. intinya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia. Iya ya. Amin. Dan salah satu yang terbaik untuk Indonesia dan banyak yang terbaik untuk Indonesia hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia di pesta demokrasi nanti. Amin. Mungkin sampai di sini kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan kita akan simak kuliah umum yang sangat luar biasa dari Prof. Mahfud MD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.